Iya, kembali bersama saya dan di sini sudah ada Mas Basuki Cahayapurnama atau biasa akrab disapa Mas Ahok. Ini calon wakil gubernur DKI Jakarta yang untuk sementara berdasarkan hasil hitung cepat dan real count sementara juga diunggulkan, begitu. Nah, kita juga sebenarnya sudah mengundang Pak Nahrawi Ramli, tapi karena satu alasan kemudian tidak ada kabar sehingga tidak bisa datang. Kami berusaha sebenarnya untuk menghadirkan dua orang ini supaya seru perbincangannya karena dua orang ini yang diperkirakan akan maju ke putaran kedua. Tapi ya sudahlah, kita harus lanjut dengan apa yang ada sekarang. Mas Basuki atau Mas Ahok lah. Mau dipanggil apa? Mas Ahok boleh? Oke, Mas Ahok, komentar dulu deh. Ini ibu-ibu dalam seminggu terakhir ini menjerit. Mereka mengeluhkan harga-harga bahan pokok yang naik. Ini sebuah gejala yang dari tahun ke tahun selalu terjadi. Ini saya mau tanya nih ya, kita berandai-andai lah. Anda punya konsep nggak kalau seperti itu tuh sebenarnya bisa diatasin nggak sih, Mas? Yang jelas Pak Jokowi bukan hanya punya konsep, tapi beliau sudah buktikan. Beliau bulan yang lalu mendapat penghargaan dari Presiden sebagai kota yang bisa menahan inflasi. Artinya itu kenaikan harga sembako ini ya, di seluruh Pulau Jawa. Ya beliau dapat penghargaan. Jadi sesuai konsep yang beliau lakukan itu konsep dagang saja. Kita pemerintah punya kuasa. Nah hari ini Jakarta yang dinamakan pasar induk itu hanya pasar yang besar, orang transaksi di pasar induk. Sebetulnya pengertian pasar induk itu pemerintah harus mengontrol berapa barang yang masuk, berapa harganya, berapa distribusi keluar ke siapa, sehingga kita bisa tahu persis tidak ada penumpukan barang. Kan sering sekali terjadi kan, orang tahu pasti itu kebiasaan, semua orang naruhnya begitu. Kalau mau menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran, tapi kalau dulu dekat-dekat dengan Natalan gitu ya, pasti orang akan mulai menumpuk barang ya, karena takut permintaan banyak. Nah di saat itu pemerintah harus bisa mengontrolnya. Nah Pak Jokowi lakukan dengan baik di Surakarta masalah itu. Baik, nih Mas, kita saya baca koran pagi ini nih, judulnya Jokowi dan juga Mas Ahok unggul di 5 wilayah. Komentarnya dulu deh, terkejut? Ya komentar kami pertama, kami sangat berterima kasih kepada warga DKI yang tiba-tiba kepeduliannya untuk Jakartanya itu timbul. Kalau dulu kan, saya juga orang Jakarta kan kebetulan. Kita tuh malas ikut pemilu-pemilu. Udahlah, siapapun yang dipilih sama saja kok. Nasib kita mah sama saja. Yang berubah nasib cuma yang jadi pejabat. Nanti juga lupa sama kita. Jadi kita kadang-kadang nggak peduli. Tapi kali ini ketika kami dipasangkan dan dengan teknologi kami bersyukur berarti masyarakat DKI percaya akan karakter kami yang teruji. Tapi kan kalau dari hasil survei nih Mas ya, Anda tidak diunggulkan, begitu kan? Bahkan tadinya angkanya hanya berkisar 14%. Jujur deh, kalau dari dalam hati begitu kemarin penghitungan cepat melihat hasil kemudian berbalik, kaget nggak sih? Sebetulnya bagi partai kami tidak kaget. Partai kami yakin masyarakat membutuhkan pemimpin yang teruji. Cuma kami tidak tahu apakah orang Jakarta ini politik persepsi. Apakah bisa dapat informasi siapa Pak Jokowi, siapa Ahok? Itu yang partai berpikir. Makanya saya partai politik yakin kami bisa menang asal warga DKI tahu kami adalah pejabat-pejabat yang total melayani rakyat. Nah kalau tahu itu pasti kita menang. Itu kenapa partai, walaupun waktu kami disurvei popularitas kami kecil, banyak partai menolak kami kan. Banyak dalam di internal partai juga terjadi dua kubu. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Karena kan umumnya partai politik selalu melihat popularitas. Padahal kalau berpikir Anda populer, kalau populernya tidak berhasil kan tidak ada yang mau pilih. Nah cuma yang kita tidak tahu itu seberapa orang Jakarta, warga Jakarta itu mau peduli gitu. Nah ternyata ini adalah hasil kepedulian bahwa Jakarta memang betul-betul butuh jadi untuk gubernur baru mewujudkan Jakarta baru. Nah, saya baca kurikulum vitae Anda nih Mas. Anda dulu kuliah di Jakarta, kemudian jadi sarjana, sempat juga SMA kerja, sempat jadi karyawan, terus balik pulang kampung, akhirnya memutuskan menjadi seorang politikus karena terlecut oleh ucapan dari ayah Anda. Nah, siap jadi politikus dan kenapa kemudian terjun ke politikus? Nanti cerita ya, saya pada berikut ya, tetap bersama kami.
Risiko diabetes ada supaya kita waspada. Dan ketika kita memutuskan berubah untuk hidup lebih sehat, jangan pernah menyerah. Risiko mungkin diturunkan, manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Promo anting mutiara Citra Haslin datang lagi. Gosok bagian abu-abu di balik tutup kemasan dan menangkan 1000 anting mutiara. Hubungi suara konsumen Unilever. Citra Haslin berliwat UV. Tahukah Anda, kandungan nutrisi dalam kurma sama dengan air kelapa? Minum Hydro, air kelapa asli dengan 7 kebaikan alami agar tetap aktif di bulan Ramadan. Hydro dan kurma nutrisinya sama. Hydro dan kurma sama. Hydro, Love Coco, Live Active. Diabetes adalah penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat modern. Sedikit luka saja bisa kronis, bahkan dapat berakhir dengan amputasi. Dari data WHO, Indonesia adalah penderita keempat terbesar di dunia. Karenanya, diabetes menjadi ancaman bagi siapa saja. Namun jangan khawatir, kini hadir alas kaki yang membantu mencegah dan mengatasi diabetes. Pro Diabet, insol asli buatan Jerman yang berfungsi memompa darah pada kaki dan mengalirkannya hingga pankreas, sehingga pankreas dapat memproduksi insulin secara optimal yang akan merubah gula menjadi energi. Pro Diabet membantu membebaskan Anda dari penyakit gula yang menakutkan. Sebagai seorang pekerja seni dan artis, saya sangat sibuk. Saya hampir tidak pernah punya waktu untuk berolahraga. Dokter sudah mengingatkan saya akan bahaya penyakit diabetes. Bahkan ada seorang kerabat saya yang terkena penyakit diabetes. Untung saja, sejak saya memakai Pro Diabet dari Akupress, saya merasa sangat fit dan saya tidak perlu khawatir lagi tentang ancaman penyakit diabetes. Pro Diabet dikembangkan sekitar 50 tahun yang lalu, dirancang khusus oleh ahli kesehatan Jerman, Dr. Hans Setter. Dilengkapi titik tekan atau pressure point, di mana setiap kali kaki melangkah, aliran darah akan terpompa ke atas hingga ke pankreas. Ada 3 manfaat utama dari Pro Diabet. Pertama, memompa untuk melancarkan dan meningkatkan aliran darah sampai pankreas hingga 26%. Kedua, meningkatkan suplai oksigen dalam darah. Dan ketiga, membantu membebaskan Anda dari stres. Dengan Pro Diabet dari Akupress di dalam sepatu saya, kini saya tidak perlu was-was lagi akan bahaya diabetes. Manfaat Pro Diabet dari Akupress benar-benar saya rasakan. Badan saya terasa segar, energi saya semakin bertambah. Pro Diabet dari Akupress membantu saya terhindar dari serangan diabetes. Gunakan Pro Diabet sekarang juga. Tunggu apa lagi? Lindungi Anda dan keluarga dari diabetes. Pesan Pro Diabet dari Akupress. Anda perlu profesional, bukan sekedar tenaga penjual. Anda perlu kejelasan dalam polis asuransi, bukan kebingungan. Kami mengerti saat hal tak diharapkan terjadi, Anda perlu klaim yang sesuai dan tepat waktu. Bagi Anda yang menginginkan asuransi dengan nilai lebih, melangkahlah ke AXA, perusahaan penyedia jasa asuransi, investasi, dan dana pensiun untuk 95 juta nasabahnya di 61 negara. AXA, Redefining Standards. Sebagai pria aktif, saya butuh perlindungan total. Baru Dettol High Performance for Men membunuh kuman sampai ke pori. Keharuman maskulinnya menyegarkan. Tetap percaya diri setiap waktu. Dettol High Performance for Men. Dettol melindungi. Gunadarma World Class University membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Say cheese! Yang baru dari Sari Roti. Roti tawar keju. Dengan potongan keju dadu yang lezat dan bergizi. Hanya tersedia di Alfamart Jabodetabek. Sari Roti, roti Sari Roti. Nih, pakai Excel Sensasi buat belajar nyanyi dari internet. Nelpon SMS online gratis 24 jam. Rocker juga manusia. Tahu ah, yang penting sensasional. XL, langkah lebih maju. Iya, kita kembali bersama Mas Ahok. Ini ada seorang penelpon warga Jakarta yang ingin berinteraksi dengan kita. Ada Pak Wiwin. Halo Pak Wiwin, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, saya sangat berharap dengan munculnya Jokowi
dengan pasangan Pak Basuki ini menjadi momen yang sangat-sangat penting, sangat-sangat pertama kali. Bahkan menjadikan sejarah. Kalau sampai Jokowi atau Pak Basuki ini main-main, hancur sudah. Ya. Tidak ada yang, hampir Pak. tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Itu baik. satu hal. Tapi mohon dengan segala kerendahan hati, kemacetan, transportasi umum, banjir, kemiskinan, terutama kekumuhan, mohon segera, itu tidak bisa ditunda lagi. Itu yang tidak terlihat sampai hari ini. Baik. Ya. Terima kasih Pak Wiwin. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiwin. Ya, Pak Basuki, ini harapan masyarakat besar kepada Anda dan Pak Jokowi. Kami berdua sangat menyadari kepercayaan masyarakat DKI ini juga merupakan kepercayaan sebagian masyarakat yang seluruh Indonesia ya. Kami tentu tidak ingin seperti euforia reformasi yang masyarakat menaruh kepercayaan lalu hilang. Nah, kami sadar seperti Pak Win katakan, kalau kami berdua tidak dengan bertanggung jawab melaksanakan kepercayaan ini, maka ini akan menghilangkan kepercayaan seluruh rakyat Indonesia nantinya. Maka kami berdua akan bekerja semaksimal mungkin, membuka diri masukan-masukan dari seluruh masyarakat untuk bisa segera menuntaskan jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ekonomi rakyat. Istilahnya kami akan membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Sehingga ini menjadi sebuah standar, sehingga di seluruh Indonesia orang akan menuntut kami ingin pejabat itu seperti Pak Jokowi dan seperti Ahok yang total melayani, total mengabdikan diri. Tadi sebelum kita siaran di segmen ini, Anda sempat cerita pengalaman bagaimana kemudian Anda terjun ke bawah begitu ya. Dari hasil survei, Anda tadi sempat curhat begitu. Jadi ini Mas Ahok tadi sempat curhat bahwa berdasarkan hasil survei sebenarnya tidak diunggulkan. Tapi begitu terjun ke bawah ternyata responnya beda. Cerita dulu dong, cerita seperti yang tadi share. Iya, gimana? Sebetulnya itu yang partai kami yakin. Sebetulnya masyarakat umumnya itu mengharapkan pemimpin yang mau menjadi pelayan. Nah, ketika kami turun ke bawah, kami bisa merasakan masyarakat sangat senang. Karena kalau kita bikin satu tempat, undang masyarakat datang, paling 80 orang, 100 orang. Kalau kita terus masuk ke gang, ketemu masyarakat, ketemu ibu-ibu, kita ngomong, kita kasihkan nomor handphone, supaya bisa ada silaturahim, kita bisa temu 1000 orang lebih. Dari mana ngukurnya? Dari kartu nama yang kita bagikan. Jadi bisa kelihatan. Dan masyarakat memang adalah 10% yang bilang, mana sembakonya Pak, mana mana uangnya Pak, mana bajunya Pak. Ya kami jujur bilang, kami tidak punya itu. Kami hanya punya ya kartu nama, stiker. Stiker pun tempel di dalam rumah Ibu, supaya nanti kalau kami jadi, Ibu bisa sampaikan aspirasi pada kami, karena tiap-tiap rumah tangga mempunyai kesusahan masing-masing. Jadi kalau kami jadi pejabat, kalau Ibu kasih SMS pada kami, nanti kami bisa tahu tiap-tiap RT punya kesusahan, keperluan seperti apa, sehingga kami bisa bantu. Mas Ahok tahan dulu, ini ada seorang penelpon dari warga Jakarta juga. Ini ada Pak Akyong, ada telepon masuk. Selamat pagi Pak Akyong. Halo, selamat pagi. Iya, pagi Pak. Halo. Iya, selamat pagi Pak. Ya, langsung Pak Akyong. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, begini tuh Pak Ahok, saya orang Jakarta dari Jembatan 5 ya. Ya Pak. Pak Ahok kan kita mendukung ya, dari minoritas kita coba dukung Pak Ahok. Saya cuma bisa pesan, kalau Pak Ahok udah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, saya harap Pak Ahok jalankan tugas amanah, janji-janji yang Pak Ahok telah sampaikan. Jangan sampai nanti Pak Ahok yang melenceng dari janji dan rusak nama baik warga minoritas. Ya, Pak Ahok, itu aja yang bisa saya pesankan. Terima kasih Pak Akyong. Semoga sukses Pak Ahok. Ya, terima kasih. Amin. Ya, jadi ini tampaknya harapan masyarakat besar terhadap Anda berdua ya. Nah, Pak Ahok, ini kan tadi Anda bilang, Anda masuk kalau orang Jawa bilang belusuan ke kampung-kampung begitu kan? Ya. Nah, Anda sempat masuk juga nggak ke kantong-kantong lawan-lawan Anda? Apa respon mereka? Ya, respon pertama ya tentu biasa diem gitu ya, liatin ya.
atau ada yang agak nolak atau bilang nggak mau pilih. Kan kami kan membagikan VCD kami, koran-koran yang dicetak dari relawan. Nah yang paling penting kami ya salamin, kami sampaikan ini nomor kartu nama saya. Ibu nggak pilih kami juga nggak apa-apa, tapi kalau kami memang ditentukan terpilih, ibu akan punya nomor handphone kami yang bisa ibu sampaikan keluh kesahnya apa. Karena kami kalau terpilih itu kan disumpah untuk melayani yang memilih maupun tidak memilih. Nah jadi saya kira masyarakat, kita kalau bicara dari nurani ke nurani, masyarakat bisa tahu kok kita tulus apa bulus membohongin. Karena kita punya rekam jejak, bisa dari kawak yang tadi. Kita punya rekam jejak. Nah, saya perlu ralat, di Indonesia tuh nggak ada istilah minoritas mayoritas. Yang ada adalah status quo yang mau menyengsarakan rakyat atau pejabat yang mau melayani rakyat. Ini ada dua kubu. Ini udah nggak zaman lagi lah bicara soal SARA tuh udah lewat lah itu. Udah lewat itu. Saya dari Belitung Timur 93% Muslim kok. Saya hidup dengan baik. Saya juga sekolah Islam. Saya pikir soal SARA itu sudah. Ini ada penelpon lagi nih, Mas Ahok nih. Ada Pak Agung, warga Jakarta juga. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak Ahok. Selamat pagi Pak Iwan. Begini Pak Ahok, saya waktu kampanye kan memperhatikan Pak Jokowi itu udah sering memperlihatkan kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar. Nah ini saya mau nanya sekaligus memberi perbandingan. Umpamanya dengan Tangerang Selatan ya Pak Ahok ya, wilayah dari wali kotanya Wahidin ya, Pak Wahidin. Itu sekarang semua strata sosial nggak dilihat dari orang kaya atau orang miskin. Yang orang kaya sih asal tahu diri aja malu apa enggak gitu ya. Itu bisa dijamin dengan masuk rumah sakit kanker atau cuci darah atau intinya, apa. Pak? Di Tangerang Selatan. Ya intinya apa intinya? Intinya ya apakah di DKI nanti Bapak bisa memberlakukan seperti itu Pak? Jadi gratis. Mereka dananya tuh 50M sampai 100M untuk masyarakat yang sakit ya. Dia tidak melihat itu orang kaya, orang miskin. Baik. Jadi Pak maunya begitu. Begitu juga sekolah. Yang penting dua ini Pak Ahok. Masyarakat kasihan, masyarakat DKI. Kalau kita bandingin dengan Tangerang Selatan, tetangga kita ini, saya di Joglo nih Pak Ahok. Waduh kayak bumi dan langit. Tolonglah, udah waktunya nih DKI juga begitu. Makasih. Baik, makasih Pak Agung. Ya, mungkin bisa dijawab. Pak Agung, itu yang kami lakukan di Solo dan di Belitung Timur. Jadi prinsip kami kartu sehat itu hanya untuk pengenalan. Intinya semua orang DKI kalau sakit kita akan tanggung semua. Cuma yang mau masuk di kelas 3. Karena kalau orang kaya nggak mau masuk kelas 3 kan. Jadi kita nggak mau lagi survei dengan SKTM, melihat ada motor atau punya toko kelontong atau tidak. Jadi kalau Bapak punya mobil Mercedes pun kita mau tanggung asal mau masuk kelas 3 sebetulnya gitu. Karena orang kaya nggak mau lah kelas 3 ngantri WC gitu ya. Nah tapi 2014 kita harapkan sistem jaminan sosial nasional akan jalan. Jadi seluruh orang punya asuransi. Kita yang nggak mampu bayar premi kita akan bayar. Soal pendidikan juga kita akan tanggung. Jadi DKI punya anggaran pendidikan itu hampir 2 kalinya anggaran kota Surabaya. Ya 9,8 triliun. Tapi yang terjadi anak SMA masih pungut, ijazah masih ditahan, nggak bisa dapat apa-apa. Yang kuliah juga nggak mampu. Jadi kita akan bikin sistem. Jadi orang yang dapat IP tertentu kita bisa kasih beasiswa. Tapi tentu keluarganya kalau sakit di kelas 3 baru tahu dia orang miskin gitu kan. Jadi kita bikin standar Pak. Ini ada suatu sistem yang sudah dilakukan di Solo dan di Belitung Timur. Maka kalau orang Belitung Timur sakit kita kirim sampai Jakarta, kita tanggung uang tiketnya. Sampai keluarga kita tanggung. Makanya Jakarta lebih mudah karena fakultas kedokteran kalau saja. Itu kalau satu orang, kalau banyak apa mencukupi? Nah kan tadi kan sistem asuransi. Jadi cukup 600 miliar soalnya dana yang DKI. Nah kita kasih sistem asuransi dengan kerjasama PT Askes itu bertahap. Pertama kita lakukan dulu kartu sehat. Kita akan tes dulu, kita akan audit. Betul nggak uangnya nggak cukup? Karena DPRD setuju, semua kan mau pemilu 2014. Kalau yang menolak ini pasti nggak laku partainya. Baik, nih terakhir Mas Ahok nih, banyak kritik ke Anda dan Pak Jokowi. Mereka bilang bahwa Jakarta itu bukan Solo, Jakarta itu bukan Belitung, beda. Masalahnya kompleks. Anda di sini akan berhadapan dengan pemerintah pusat, dengan segala stakeholder dan segala kepentingan. Mereka kemudian akan bilang bahwa apa iya bisa? Ini bukan Belitung loh, ini bukan Solo loh. Anda punya jawaban pada mereka yang meragukan? Iya, sebetulnya kan bukan soal wilayahnya, ini bicara soal karakteristik manajemen rekam jejak.
Misalnya dulu Ahmadinejad, seorang wali kota Thailand juga orang bilang mana bisa kan. Atau Bill Clinton. Bill Clinton itu hanya seorang gubernur di Little Arkansas yang kecil, sampai 50. Tapi kenapa dia bisa jadi presiden? Kalau itu yang jadi presiden mesti mantan presiden dong. Nanti yang jadi gubernur. Ini biasa, misalnya dalam satu perusahaan atau kita main bola di klub. Kalau kita mainnya bagus kan naik nih, kayak orang kerja di bank. Dia kerjanya di bank kecil bisa 6 bulan juga dia pindah karena dianggap oh ini bagus, kasih tanggung jawab lebih besar. Jadi orang yang bisa bertanggung jawab di tempat yang kecil biasanya pasti dikasih tanggung jawab lebih besar. Jadi sesuatu yang biasa. Tahu nggak proses meskipun masalah Jakarta pelik. Jakarta pelik, sangat pelik Jakarta, tapi harus ada kunci. Ada berdua juga katakan bahwa sejam di meja, kemudian lainnya di lapangan. Nah, itu Jakarta itu juga butuh. Itu kan istilah. Itu kan istilah 1 jam di kantor, atau itu istilah lebih banyak di lapangan, bukan diartikan saklek seperti itu. Dan lagi pula kan wakil kan katakan seperti dynamic duo. Kita akan bekerja, saya kan banyak audit, banyak di birokrasi. Kita juga dua-dua suka turun. Itu kan ini teknologi, ada Skype, ada SMS segala macam ya. Jadi sesuatu yang jelas kita tidak mau dengar laporan asal bapak senang. Jadi betul laporan turun kita akan turun. Jadi bukan berarti kita tentukan 1 jam, kalau rapat di kantor 3 jam ya kita 3 jam gitu. Bukan pengertian seperti itu gitu. Baik, terima kasih Mas Ahok, sayang sekali waktu kita terbatas. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang ya. Terima kasih. Sukses untuk Anda jalan Pak Jokowi ya. Sukses juga. Ya, selamat berjuang ya. Dan itu perbincangan kami dengan Mas Ahok atau Mas Basuki Cahayapurnama. Kita akan kembali di segmen berikutnya dengan sejumlah topik bahasan yang lain. Ini terkait salah seorang terpidana dari kasus ACC Bank Bali, Joko Chandra, yang dikabarkan sudah beralih kewarganegaraan ke negara Papua Nugini. Kami akan kembali saat lagi. Meninggal karena tidak biaya rumah sakit. Anggota DPRD berangkat ke luar negeri. Ini bukan sembarang video klip, melainkan salah satu klip yang mempromosikan calon gubernur, wakil gubernur Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama alias Jokowi Ahok yang beredar di YouTube. Bukan cuma Jokowi Ahok yang punya video promosi unik. Ini dia pesaingnya. Macet bakal cepat lewat karena ada jalan tingkat. Ya, perang promo antar kandidat gubernur dan wakil gubernur menjadi salah satu elemen kampanye yang memberi warna tersendiri dalam pemilu kada DKI Jakarta. Jargon menarik dan irama menggelitik menjadi salah satu strategi kampanye pasangan Fauzi Bowo Nahrawi Ramli. Biar tercapai cita-citanya. Melalui lagu milik Warteg Boys yang digubah ulang, jargon "Pokelah kalau begitu" menjadi mudah diingat oleh warga. Sakit, berobat gratis, nggak pakai duit. Jokowi siapa ya? Promosi dengan musik yang sudah akrab di telinga juga diterapkan Jokowi Ahok. Mereka juga punya cara jitu untuk merebut simpati anak muda ibu kota, yakni dengan menggelar lomba membuat jingle kampanye. Ayo Jo, ayo Jo. Eits, tapi jangan sampai terjebak dengan jingle asyik dan jargon unik para kandidat, apalagi dengan rayuan iklan dan kampanye. Pastikan Anda memilih mereka yang Anda yakini dapat bekerja nyata dan bukan sekedar menjual janji manis belaka.